Anda pergi puluhan tahun lalu. Nah, ini rumah kedua gua, sekolah. Kurang lebih udah 1000 tahun kali ya gue di sini. Oh iya, gua yoga. Gua bintang di sekolah. Banyak yang fans sama gua. Cewek silih berganti mau foto sama gua. Tapi bohong. Gue biasa aja sih. Biasa dibully maksudnya. Hehehe. Gue juga nggak ganteng, nggak jelek, nggak ada yang peduli sama gue. Nah, kenalin. Ini temen, Jordina. Teman sekelas dan teman yang suka dibully juga sama cucunya Fir'aun. Nah ini nih. Ini rambut model apa? Rambutnya juga rapiin. Ayo, Baju masukin dulu, dimasukin. Dirapiin lagi ya, potong lagi ya. Yuk masukin. Kalau ini namanya Ali. Sama, dia juga suka dibully. Tapi dia anaknya baperan. Buktinya, dia mau bolos. Tuh kan bolos. Nah, dia cucunya Fir'aun. Juno panggilannya. Aduh, males gue sebenarnya bahas dia. Mending bahas si Leni, si cantik di sekolah gue. Bidadari yang kepleset dari surga, terus jatuhnya pala duluan. Makanya dia suka sama cucunya Fir'aun. Udah Bel. Ntar gue lanjut lagi ya. Bunda, ayah suapin ya. Boleh dong ayah. Kamu ini pakai celana warna coklat. Kenapa bukan abu-abu? Saya buta warna, Pak. Diam. Sekarang kamu push up. Push up. Nggak bisa, Pak. Terus kamu bisanya apa? Hah? Bisanya ngelawak. Diam semua. Ketawa kan, Pak? Lucu kan? Duduk. Oke anak-anak. Sekarang kita buka halaman 40. Ya. Ali kemana? Lagi ngejak layangan, Pak. Ini adalah rumus vektor posisi dan kecepatan pada gerak parabola. Kalian hafalkan, kalian pelajari, minggu depan kita ulang. Tunggu. Bentar, ada tali. Tuh, contohin. Tuh. Tali tuh. Ayo. Lewat. Hati-hati ya, ntar kesandung loh. Iya. Lagi. Iya. Hati-hati, Bro. Yuk, ke kantin yuk. Males ada si cucunya Fir'aun. Ya udah, cepet ya. Ya sok. Passwordnya? Password apa? Password? Lu nggak tahu passwordnya? Nggak tahu. Wah, bener-bener lu. Yaudah nih, lo hitung ya. 1000 bagi 30 tambah 46 kali 52 bagi 3. 1, 2, 3. Tetot. Jalan, jongkok. Buruan. Sekarang? Iya, sekarang.
Kenapa lu ketawa? Lu juga jangan jongkok. Iya buruan. Tangan di kuping. Tangan di kuping. Woi. Masih. Buruan. Sana. Ada lagi. Jordi. Mau kemana? Kantin. Wah, pas banget. Gue minta tolong ya. Nitip mie ayam 2 sama es teh manis 2. Sekali nih, Jordi mau ke kantin. Es jeruk. Bakso, es jeruk. Gua sebelah. Somai. Cilor. Apa? Iya, apa? Nih. Goceng. Ya iyalah goceng. Kalau ada lebihnya lu jajanin. Jangan buat ngeles. Sana. Satu lagi. Pacar lu mana? Siapa? Doyo. Kelas? Oh, di kelas. Kelas yuk. Kelas. Ini dikit lagi menang nih. Ayo sini bantu. Dikit lagi. Tawannya ini tinggal dikit lagi. Ada yang main game nih. Wih, keren. Keren juga. Jago banget lu. Masa? Ada apa? Ayo. Gue jual pulpen nih. Beli dong. Berapa? 15.000 aja. Wih, mahal banget. Mahal? Ini limited edition. Lihat nih, gua pilihin buat lu. Merahnya merah Ferrari. 15.000 aja nih. Enggak ada duit. Ya, nggak ada duit. Udahlah, beresin. Pegangan. Sini sayang, duduk. Kamu kok bully nggak? Ini aku ngajak kamu sayang. Kamu marah? Aku nggak bilang sih. Tuh, lihat tuh. Jangan malu, Bu. Kamu nggak boleh ngintip. Sini. Ayo, stand up. Oke, semua pada nyimak kan ya video tadi? Oke, nah dari video yang kalian simak itu, sekarang Miss mau tanya, menurut kalian kalau mendengar kata bullying, apa yang langsung otomatis ada di pikiran kalian? Bullying, iya pembulian. Nama lain, kata lainnya. Seperti tadi yang dicontohkan di video. Perundungan. Teman-teman di Zoom gimana? Buat Mbak Nabila Pranandita. Menurut Mbak Nabila, bullying itu apa? Definisi dari bullying? Kekerasan, Miss. Oke, kekerasan. Kalau dari Mas Arya Angkawijaya, menurut Mas Arya, bullying itu definisinya seperti apa? Ya, itu Miss. Sama kayak jawabannya sebelumnya, kekerasan, tapi biasanya itu menyerangnya mental, Miss. Oke. Ditambah dengan menyerang mental ya. Kalau dari Mas Rakan A. Fauzan, gimana definisi bullying menurut Mas Rakan? Iya, Miss. Kayak penindasan. Oke, penindasan ya. Oke, terima kasih Mas Rakan. Kalau menurut Mas Fajar Rahman, definisi bullying itu seperti apa?
Kekerasan di sekolah, Miss. Apakah di lingkup sekolah saja? Nggak mesti sih, kayak lingkungan, di lingkungan, nggak mesti di sekolah. Tapi sering terjadinya di sekolah, Miss. Oke, terima kasih Mas Fajar. Ya benar banget ya. Bullying itu kalau teman-teman dengar kata bullying, pasti itu identik dengan kekerasan gitu ya. Dan bullying sendiri itu tindakan menyakiti orang lain gitu ya. Sebentar, saya tayangkan PPT terlebih dahulu. Nah, ini dia sudah bisa dilihat bagi teman-teman yang di Zoom. Yang di kelas nggak jelas ya? Atau masih bisa dibaca? Kurang besar. Udah. Oke. Ini ya, bullying itu identik dengan kekerasan dan juga bisa menjadi suatu ancaman yang umumnya itu dilakukan seseorang terhadap orang yang lain. Biasanya bullying itu dilakukan sama orang yang memiliki power kuat atau memiliki kekuatan fisik atau lebih berkuasa kepada orang yang lemah atau biasanya di bawah dia gitu. Nah, bullying bisa dilakukan secara individu dan juga bisa dilakukan secara berkelompok ya. Biasanya ini perilaku bullying kan pasti identik dengan negatif, jadi orangnya pasti tidak bertanggung jawab. Biasanya tindakan bullying juga berulang dan nggak satu kali aja, dan dilakukan dengan perasaan senang. Kalian pernah tahu nggak sih atau pernah menyaksikan bahwa perilaku bullying? Ada yang pernah menyaksikan temennya dibully gitu? Enggak. Oke, yang senyum-senyum ini sepertinya pernah ya. Nah, kalau orang tersebut membuli, pasti dengan perasaan senang kan? Nggak mungkin dengan perasaan yang sedih. Oh kayaknya ini keterlaluan, nggak gitu kan? Pasti senang gitu ngelakuinnya. Nah, ini jenis-jenis bullying. Menurut teman-teman yang di kelas, tadi ada bullying apa aja? Mungkin biasanya gimana? Kata lain cyberbullying. Ini nggak apa-apa. Online bullying gitu ya, cyberbullying lebih tepatnya ya. Nah, yang kalau teman-teman lihat kekerasan, berarti itu termasuk apa? Bullying jenis apa? Kriminal? Perilaku atau verbal? Perilaku atau perkataan? Perilaku. Dua-duanya. Oke. Kalau yang di teman-teman yang di Zoom, menurut teman-teman yang di Zoom, bullying itu jenisnya ada apa aja? Ada bullying. Dari Mas Erza Aden. Erza. Menurut saya, ya. Setahu saya ya, Miss, itu ada yang perilaku fisik gitu, terus yang cyberbullying tadi yang lewat media sosial, sama kata-kata gitu, Miss. Oke, bagus. Berarti Mas Ezra sudah menyebutkan 3 ya, perilaku, perkataan, dan cyberbullying atau bully di dunia maya. Nah, mungkin ada tambahan dari Mbak Afi Fatur. Nah, selain yang 3 disebutkan oleh Mas Ezra atau Mas Ezra tadi? Mas Ezra. Nah, menurut Mbak Afi, ada tambahan lagi kah selain 3 itu?
Nggak ada Miss kayaknya. Menurut Mbak Ovi sudah 3 itu atau cukup itu atau ada yang lain? Iya Miss 3 itu aja. Oke. Banyak anjir. Oke, kita bahas ya. Bullying itu ada 4 jenisnya. Ini ada bullying fisik atau perilaku. Contohnya seperti kalau fisik yang kalau fisik gimana? Kekerasan gitu ya, yang melibatkan fisik. Nah, bullying fisik ini seperti bisa memukul, menendang, mendorong, mencekik, dan lain-lain. Tadi dimasukin sumur juga termasuk bullying fisik karena melukai fisik juga. Kemudian ada bullying verbal. Nah, verbal ini contohnya seperti apa? Diilokkan. Iya, dikata-katai, diolok-olok, memanggil dengan nama buruk, misalnya ngasih temennya sebutan hewan-hewan seperti anjing atau dan sejenisnya, dan temennya nggak suka, itu termasuk bullying. Kalau temennya fan-fan aja ya udah. Kemudian menyebarkan isu buruk atau hal-hal negatif, padahal teman itu tidak melakukan hal tersebut gitu. Nah, buat teman-teman di Zoom, contoh kalimat dari bullying verbal yang biasanya teman-teman tahu, itu seperti apa? Ada yang mau bantu jawab? Dari Mas Yang Erlangga. Iya, biasanya Gimana Mas Yang Erlangga? Contoh dari bullying verbal atau perkataan. Mengejek-ngejek, bis. Oke, mengejek-ngejek. Gimana contohnya mengejeknya? Kalimatnya. Jelek kamu. Oke, gimana? Kayak ngomong ke temen kamu jelek gitu ya? Iya, Mas. Oke, itu termasuk menghina ya, menghina teman ya. Nah, kemudian ada bullying relasional atau melemahkan harga diri korban melalui pengabaian, pengucilan, menghindari gitu. Jadi kalau kita ngucilin teman karena mungkin ada kesalahpahaman, itu sudah termasuk bullying ya, Re. Kemudian ada cyberbullying atau perundungan melalui media sosial. Nah, menurut teman-teman yang di Zoom, contoh dari cyberbullying itu seperti apa? Perundungannya. Mungkin ada yang pernah dikasih komentar jahat dari teman atau bagaimana? Dari Mas Juvelian Cahyo. Juvelian. Menurut Mas Juvelian, cyberbullying itu contohnya seperti apa? Lewat media sosial. Namanya juga cyber ya Mas ya, pasti melalui media sosial. Nah, contohnya Mas seperti apa? Kayak misal ada orang yang berkebutuhan khusus gitu, terus di video, terus di-up di misal Instagram atau TikTok. Berkebutuhan khusus? Iya, dibuat bercandaan gitu, Miss. Oke, berarti termasuk cyberbullying ya. Kalau dengan melontarkan kalimat negatif, apakah termasuk? Mana tadi? Bisa juga. Oke. Jadi gitu ya, cyberbullying itu termasuk memberikan komentar jahat, mengomentari, biasanya tuh mengomentari fisik orang lain gitu ya, padahal kita tidak mengetahui atau tidak mengenal lebih dalam orang tersebut, tapi kita dengan entengnya memberikan hate comment. Kemudian ini ada kategori bullying, ada kontak fisik, kontak verbal, perilaku nonverbal, perilaku nonverbal langsung dan tidak langsung, dan juga pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu termasuk kategori bullying. Kan pelecehan seksual itu bisa dari
perkataan dan juga bisa dari tindakan ya. Jadi dikategorikan ke-bullying. Kemudian kontak fisik secara langsung, nah tadi kayak mendorong, mencekik, atau dicontohkan didorong ke dalam sumur, itu termasuk kontak fisik langsung. Terus kontak verbal langsung, berarti ngomong langsung di depan orang yang dibully gitu, dikata-katai langsung. Perilaku non verbal langsung itu kayak apa namanya, tindakan pengucilan, itu termasuk langsung kan, dilakukan di tempat. Terus perilaku nonverbal tidak langsung itu seperti melirik sinis gitu. Kan nonverbal ini termasuk tindakan ya, sinis kepada teman, padahal nggak tahu kenapa kok di sini sih, nah kayak gitu. Nah, menurut teman-teman yang di kelas, faktor-faktor penyebab bullying yang tadi ada di video, kira-kira apa? Lebih berkuasa. Oke. Tadi bergerombol ya. Ada satu yang menjadi pemimpin geng. Kalau menurut teman-teman di Zoom, faktor penyebab bullying dari Mbak Rehana. Menurut Mbak Rehana, faktor penyebab bullying itu kalau di video tadi itu seperti apa? Atau pernah membaca begitu? Mencari perhatian, Miss. Mencari perhatian gitu ya, pengen diakui gitu ya sama temennya. Akhirnya menindas orang. Oke, banget. Makasih Mbak Rehana. Kemudian saya minta pendapat lagi dari Mas Irfan Firdaus. Nah, menurut Mas Irfan, faktor-faktor penyebab bullying selain yang disebutkan teman-teman tadi, ada yang lain? Kira-kira? Masalah psikologis mungkin. Masalah psikologis? Ya. Oke, masalah psikologis ya, berarti dia memiliki mungkin tekanan-tekanan gitu ya, sehingga meluapkannya ke teman yang lain, yang mungkin bisa membuat dia meredakan untuk menyalurkan emosinya gitu. Oke, benar banget apa yang disebutkan oleh teman-teman tadi. Nah, di sini mungkin agak lebih rinci ya, kita mulai dari lingkungan keluarga dulu. Nah, di sini kalau berhubungan dengan keluarga, itu pasti berhubungan dengan pola asuh. Kadang kan ada orang tua yang anaknya melakukan bullying, atau melakukan kekerasan, tapi dimaklumi. Nah, ini termasuk pola asuh. Keluarga yang bermasalah atau broken home. Itu juga termasuk. Ketika misalnya seorang anak ini melihat orang tuanya bertengkar setiap hari. Nah, pasti anak ini nggak bisa meluapkan emosinya atau meniru tindakan orang tuanya yang bertengkar itu dan menerapkannya kepada teman-teman yang lain. Nah, ini termasuk gitu ya, broken home. Terus teman sebaya, ini juga termasuk banget kayak lingkungan kalian, dengan siapa kalian berteman gitu kan. Di sini, di teman sebaya ini termasuk ingin diakui juga. Nanti kan kalau kita kita bergabung dalam suatu kelompok, tapi syarat untuk diakuinya kan pasti mengikuti kegiatan kelompok tersebut kan. Nah, supaya diakui kuat atau diakui sebagai bagian dari anggota, kan kalian harus mengikuti kayak aturan di kelompok tersebut gitu. Bisa disebabkan oleh perasaan dendam yang muncul karena permusuhan, atau dulunya pernah dibully, kemudian misalnya udah pindah ke SMA, dia jadi pelaku, korban jadi pelaku, pelaku jadi korban, gitu aja terus. Jadi bullying ini seperti lingkaran setan, kalau tidak ada kesadaran dalam diri kita sendiri, bakal selamanya seperti itu. Dan itu bakal merugikan orang lain. Kan misalnya kalau dendam, oke, kita ada alasan untuk misalnya menyakiti orang lain. Kalau hanya karena kita tidak suka dengan orang lain tersebut, karena orang itu misalnya memiliki
eh, prestasi yang lebih dari kita atau memiliki hal-hal yang tidak kita punya, itu kan tidak boleh juga. Nah, tadi benar yang disebutkan sama Mas siapa ya tadi ya, ketidakmampuan menangani emosi secara positif. Ini berhubungan dengan psikologisnya juga ya. Kemudian berusaha untuk membuktikan bahwa mereka tidak masuk dalam bisa masuk dalam kelompok tertentu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Jadi perlu pembuktian bahwa oh ini loh saya kuat. Jadi harus menindas orang lain. Padahal untuk terlihat kuat tidak harus menyakiti orang lain. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan tadi juga berhubungan dengan teman sebaya ya, komunitas yang diikuti, faktor lingkungan sosial. Nah, kemiskinan atau mungkin kekayaan juga menjadi faktor bullying gitu ya. Biasanya orang miskin kenapa membuli? Mungkin dia memiliki geng atau kekuatan yang lebih gitu, malah untuk apa ya, memenuhi kebutuhan dia. Kalau misalnya orang kaya membuli itu kan untuk kesenangan, dia nggak butuh apa namanya kayak uang gitu kan, hanya ingin menyiksa dan memperoleh kesenangan gitu. Nah, terus pengaruh media seperti tayangan televisi yang kalian lihat, YouTube, misalnya lihat video di YouTube, membaca cerita. Nah, mungkin kalau apa namanya suka genre psikopat, itu kan juga mempengaruhi kalian juga kan, meskipun seru gitu ya. Padahal itu bisa berpengaruh terhadap pola pikir kalian juga. Kok bisa sih media sosial berpengaruh? Nah, soalnya kita biasanya itu melihat dulu, baru meniru gitu. Kita membaca dulu, paham, kita membaca atau melihat itu pemahamannya, pemahaman orang itu berbeda. Ada yang paham, oh ini tidak boleh dilakukan, ada yang paham, oh sepertinya aku harus melakukan ini supaya aku bisa mendapatkan yang seperti di bacaan itu atau di film tersebut itu. Biasanya itu kita meniru gerakan atau kata-katanya ya. Kalau mungkin kalian lihat drama atau kayaknya zaman dari sekarang sinetron. Nah, kayak gitu kata-katanya gitu kan. Oke, dampak bullyingnya ada 3. Bagi pelakunya berdampak juga, bagi korban akan lebih berdampak, dan bagi saksi yang melihat. Menurut teman-teman di kelas, dampak bullying bagi pelaku bagaimana? Gimana? Dibully balik. Terus? Jadi korban bullying itu bisa dendam ke dia gitu ya. Oke. Kalau teman-teman di Zoom, bagaimana? Dari Mas Restu. Menurut Mas Restu, dampak bullying bagi pelaku itu seperti apa, Mas? Tidak baik, bis. Nanti membulinya merasa dia paling hebat, terus suatu saat nanti ada yang lebih hebat, dia jadi stres sendiri, bis. Oke. Bisa. Oke. Kalau bagi korban yang di kelas gimana? Dampak bullying. Depresi itu yang paling parah. Oke. Ada yang lain? Ya, trauma bisa. Ada yang lain? Oke, depresi dan trauma ya. Kalau menurut Mbak Maharani Elviera, dampak bullying bagi korban itu seperti apa, Mbak? Contohnya? Trauma yang berlebihan atau berkepanjangan ya. Oke, terima kasih. Terus kemudian ke Mas Fernando Rahmansyah. Menurut Mas Fernando, dampak bullying bagi korban itu contohnya seperti apa? Selain trauma, depresi, ada hal lain, Kak? Bergerak kan? Halo.
Oke, ini gambarnya bergerak kan. Oke, sudah. Karena waktunya kalian habisnya 8.45. Oke, Miss jelasin aja. Dampak bullying tadi ada 3. Yang pertama untuk pelaku. Ini pelaku cenderung bakal lebih berwatak keras lagi. Empatinya mungkin kadarnya bakal sedikit untuk memahami apa yang dirasakan orang lain. Mudah marah juga. Lebih ingin mendominasi orang lain. Jadi perilaku yang kemarin coba-coba bully gitu ya, oh ternyata berhasil, dia bakal ngelakuin lagi gitu. Atau akan melakukan hal yang bullyingnya itu skalanya lebih besar lagi gitu. Nah, ini akhirnya bisa terlibat dalam geng atau serta aktivitas kenakalan lainnya. Jadi bisa melebarkan sayapnya gitu ya. Padahal itu hal yang negatif gitu. Dan perilaku rentan terlibat dalam kasus kriminal saat menginjak usia remaja. Jadi bullying yang terbiasa itu bisa mungkin motivasi, tapi itu kan tidak boleh dilakukan untuk korban. Nah ini benar psikologisnya pasti tergantung mental ya. Kalau biasanya kita pasti kena mental. Nah memiliki masalah emosi dan perilaku pasti emosinya seperti bakal merasa kesal, marah, kehilangan minat gitu. Kalau dari segi akademik mungkin lebih baik kalau bullyingnya di kelas di sekolah ya lebih baik dia itu nggak hadir terus saja. Itu kan mempengaruhi akademik dia juga. Benar-benar prestasi akademik mungkin karena tidak fokus dan merasa dirinya terancam. Perilaku jawaban gak tahu lebih ekstrim sama kepanjangan seperti yang dia tadi sampai terbawa bunuh menyakiti sendiri dan yang paling marah itu mengakhiri nyawa-nyawanya sendiri. Jadi dampaknya stres negatif itu. Dan dampak bagi teman-teman yang nyaksikan itu pasti gitu ya. Aku lihat teman-teman bully pengen tolong tapi aku akan jadi korban selanjutnya. Itu kan problematik kita kan. Atau pengen tolong tapi tidak mungkin menyaksikan saja atau bully dari orang di belakang ketika si dibully ini tidak bisa sendiri gitu. Mengalami perasaan tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat-berat atau dibulinya gitu ya. Takut targetnya pindah dia gitu. Oke. Nah, nanti karena udah habis nanti bakal ada gas dan yang akan men-share tugasnya itu singking. Jadi nanti ada kasih aja teman-teman. Karena materi bullying ini wajib ya. Jadi teman-teman nanti videonya saya jaga. Dan nanti teman-teman juga lihat video lagi itu kan tadi videonya cuma setengah, nanti bisa dilihat aku ada tugas yang perlu kalian selesaikan. Nanti jangan pikir bahwa tugas kalian tidak saya cek salah ya tugas kalian saya cek nanti ngumpulin tugas di tenggat waktu yang saya tentukan nanti kalian ngumpulin itu bakal saya follow lagi. Terima kasih teman-teman yang di kelas sudah aktif dan teman-teman yang di juga sudah aktif. Terima kasih atas tanggapannya. Lain kali mungkin kalian lebih bisa aktif lagi ya, karena merespon itu poin plus buat kalian dan juga melatih keberanian